bini yang begitu yang dibutuhkan. Dan itu orangnya di sini insya Allah. Janganlah mas, nanti kamu mati loh. Baik, jamaah rahimakumullah. Sekarang kita coba masuk lagi. Ini saya sedang menanamkan feeling. Oh, jadi suasana di Madinah itu lebih sulit dari Mekah? Iya. Jadi di perang Uhud itu orang-orangnya sudah terpilih ya? Iya. Adam itu tergelincir, itu setelah diberikan ilmu langsung oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma. Setelah Adam itu pintar dan makhluk sendiri. Tapi karena Allah tidak melindungi Adam, akhirnya iblis berhasil fa'azallahum asyaitan, menggelincirkan Adam alaihissalam. Jadi kata kuncinya, hidup itu harus selalu memohonkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu Allah, 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 selalu Allah. Baik, kita coba baca beberapa kisi-kisi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jamaah yang ada di sini, shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau dilengkapi pakai salawat Ibrahimiyah, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah rahimakumullah, di ayat ini digambarkan Anda baru bisa menjadi pengikut setianya Nabi Muhammad SAW kalau punya 3 kriteria. Sebutkan 3 kriteria menurut ayat ini. Saya bacakan terjemahannya, jamaah yang menyebutkan kepada saya nanti ya. Sebutkan 3 kriterianya supaya bisa menjadi pengikut setia Muhammad. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sebutkan 3 kriteria orang yang bisa meneladani Muhammad SAW. 1, hidupnya harus berorientasi kepada rahmat Allah, bukan dunia. Jadi cirinya umat Muhammad itu ya selalu bersatu. Sahabat Muhammad itu bersatu. Dunia sama sekali tidak pernah bisa memisahkan mereka. Nggak bisa itu. Karena orientasi para sahabat Nabi itu betul-betul mencari rahmat Allah bersama Rasulullah. Dan bagi mereka bersilaturahim, bersatu itu lebih penting dari semua jabatan, lebih penting dari semua harta, lebih penting dari semua organisasi, lebih penting dari semua partai. Silaturahim itu lebih penting. Mudah-mudahan yang di sini juga begitu. Percaya deh, siapa yang mau jadi presiden di Indonesia ini pakai nama agama dan punya duit berapa? Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'allafta baina qulubihim. Andai kamu punya uang berapa triliun, kamu hujani agar orang pilih kamu, kamu gak akan pernah bisa satukan hati manusia. Walakinnallaha allafa bainahum. Cuma Allah satu-satunya saja yang bisa menyatukan hati manusia. Dan kita umat Islam hanya bisa bersatu, meneladani Muhammad, meneladani sahabat Nabi, kalau semua orang yang mengaku umat Muhammad orientasinya adalah mencari rahmat Allah. Tapi kalau masing-masing cari kekuasaan sendiri-sendiri, cari proyek sendiri-sendiri atas nama organisasi Islamnya, shadaqallahul azim. Yang kedua, apa kriterianya bisa menjadi pengikut Muhammad? Dan berakhirat oriented, gitu ya, keakhiratan bukan keduniaan.
selama organisasimu, selama pengajianmu, selama partaimu, selama ormasmu, selama kelompokmu atas nama agama, tapi urusannya ke dunia, goodbye. Enggak akan bisa menjadi penerus ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat sekarang organisasi Islam mana yang besar-besar yang tidak disusupi oleh liberalisme sekularisme Yahudi saat ini. Lihat bagaimana hancurnya pertahanan kaderisasi sistem umat sekarang. Lihat organisasi Islam mana, kelompok pemuda mana yang gak ikut-ikutan korupsi, yang gak ikut-ikutan merusak negeri ini atas nama agama. Karena sudah runtuh akhirat orientednya. Jadi kalau ingin menjadi peneladan, penerus Muhammad SAW memang harus akhirat oriented. Udah bersabar, organisasi sementara ngontrak aja dulu, nggak penting punya bangunan tinggi, nggak harus punya menara, nggak harus hebat. Lihat Rasulullah merubah peradaban dari rumah 32 meter persegi. Rasulullah dengan para sahabat melakukan perubahan besar untuk umat. Perjanjiannya di bawah pohon, bukan di sebuah ballroom, di bawah Bayatul Ridwan. Nggak ada yang namanya konsumsi mahal di situ. Shake hand dengan kekuatan la ilaha illallah, orientasi akhirat, mencari rahmat Allah. Dan yang ketiga, harus banyak ingat Allah, zikrullah. Umat Muhammad itu baru bisa menjadi peneladan Muhammad kalau selalu berzikir kepada Allah. Kamu sini, sini. Jamaah rahimakumullah. Rahasia kekuatanmu itu bukan di fisikmu. Enggak. Badan kamu seperti kakak Rai misalnya. Saya sempat lihat trailernya, filmnya The Escape Lane-nya Arnold, suasana seger sama siapa tuh, Sylvester Stallone. Setelah dulu badannya keker, sekarang lihat uratnya geli banget. Ya, jangan terlalu ikut sistem manusia ya. Hari ini mungkin ikut ODC supaya badannya kayak dia, tapi belum tentu besok itu kayak begitu bagusnya. Ya, operasi hari ini nanti tanya sama Poati itu ya, gimana nasib belakangannya. Jangan. Kita itu kalau mengikuti aturan hidup, mengikuti lifestyle, gaya hidup, lihat Rasulullah. 3 kata kunci ini, selamat insya Allah. Oke? Kekuatan anak muda itu di kolbunya, di hatinya. Kekuatanmu di situ. Andai satu hari, kamu kan ganteng nih ya, ngerasa ganteng aja dulu. Kemudian ada kekuatan setan yang ingin mengambil kamu dan merampas kehebatanmu, ketampananmu. Kamu itu hanya bisa ditembus kalau di sini ada syahwat, di sini ada riya, di sini ada dendam, di sini ada sombong. Dan percayalah, saya udah bilang tadi, yang namanya senjata musuh itu nggak bisa membunuh. Yang namanya pisau dan pedang terhunus tidak bisa melukai. Ad-darun nafi'. Kekuatanmu kalau di dalam dirimu, anak muda sudah mengatakan hanya Allah yang bisa mendatangkan bahaya, hanya Allah pula yang bisa mendatangkan manfaat. Ini kekuatanmu. Kalau itu yang terjadi, ibarat saya hantu berubah menjadi permaisuri yang cantik, aku akan ambil jantungmu, saya akan meleleh dan kalah, dan dia tetap tegak. Kalau wa dzakarallaha katsiran, banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak baca Quran. Kan ada tuh anak muda yang ikut apa tuh, Odoj, one day one juz, ikut itu ya, baca 1 hari 1 juz, itu yang bagus. Kemudian jangan pernah lupa zikir pagi, zikir sore ya. Lihat nih, lihat ini zikir, ini penting sekali kalau ingin menjadi pengikut Muhammad. Ustadz, apa sih bedanya bismillah dengan nggak bismillah? Orang kafir kenyang juga, Ustadz, sehat juga. Kenapa sih kita mesti masuk WC baca doa? Gimana doanya masuk WC? Allahumma barik lana. Salah. Apa?
Oh ya, Allahumma jannibna syaitan. Oh, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Baca doa itu nggak kalau masuk kamar mandi? Sekarang jujur ya, ngerasa nggak pengaruhnya? I'm not sure. Ngerasa nggak pengaruhnya doa itu? Kalau kurang-kurang ilmu, yakin nggak ngerasa deh. Ya, lihat nih, buat anak muda supaya gampang. Untuk menjadi pengikut Muhammad itu harus banyak zikir, banyak doa. Zikir doanya mesti difahamin. Ya, contoh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kotoran dan berbagai macam kotoran, atau setan laki-laki dan setan perempuan. Saya tanya sama teman saya yang pakar dunia jin. Menurut pendapat kamu, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, apa maksud doa masuk WC ini? Oh iya, dalam As-Sunnah disyaratkan bahwa huwa minna, hum minna. Jadi jin berkata bahwa al-khubuth wal khaba'is itu dari kalangan kami, jin laki-laki dan jin perempuan. Terus maksudnya gimana? Begini, kalau kamu orang saleh masuk WC dan tidak baca doa itu, maka diilhamkan ke dalam pikiran kamu, dibisikkan alladzi waswis fi sudurin nas ke dalam hati kamu supaya buka HP. Lalu buka grup yang ada assalamualaikumnya, yang ada tulisan Allahnya, yang ada tulisan Muhammadnya, sehingga kamu sudah memasukkan asma Allah ke dalam WC. Atau diingatkan kepada kamu yang baik-baik supaya kamu membaca ayat Allah di dalam WC. Itu yang dia mau. Kelihatannya baik kan? Tapi kalau kamu orang yang kurang saleh, maka kalau kamu cowok diinspirasikan oleh jin cewek, terjadilah apa yang terjadi. Kalau kamu cewek diinspirasikan oleh jin cowok, terjadilah apa yang terjadi. Karenanya memang salah satu penyebab anak-anak bermasalah secara parenting adalah kelamaan di WC. Terlalu berlama-lama di kamar mandi. Dan anak-anak bermasalah umumnya, remaja bermasalah umumnya jarang bangun subuh, sehingga tidak mendapatkan keberkahan doa Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. Dan kita-kita orang yang telat jamaah subuh, cara menjalani hidupnya itu capek karena tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, seperti ayam atau burung yang patok jagung satu-satu. Tapi kalau sebelum pergi bekerja kemudian sholat subuh berjamaah, itu tinggal pencet satu tombol, tek, kemudian dikeruk, itu banyak jagungnya. Itu bedanya orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir. Jelas. Saya coba breakdown ke tingkat ini. Jangan disangka loh, zikir pagi dan sore itu tidak bisa menyelamatkan. Dan hati-hati, jangan terlalu banyak protes. Kalau sudah Allah perintahkan, jalani saja walaupun belum masuk akal. Kalau sudah Rasul larang, tinggalin saja. Ustaz, saya kan kalau lagi menstruasi, misalnya ada ibu-ibu yang umur 80 tahun lagi mens, mungkin kali-kali aja ada. Ya Sarah kan bisa hamil lagi. Usia berapa Sarah hamil lagi? 90 tahun. Ya, nggak ada kok yang nggak bisa. Jadi saya tadi lagi nggak ngelawak sebetulnya. Oke, Ustadz, saya kan lagi sedih. Terus, masa nggak boleh pegang Quran sih? Masa saya nggak boleh baca Quran sih? Jangan. Kalau sudah Rasul larang, jangan. Kenapa? Ya tapi kan saya udah nggak kotor, saya kan udah bersihin, saya udah sumpel, saya udah begini, saya udah wudhu. Apa sih pengaruhnya? Pengaruhnya yang paling penting adalah setan ingin kamu melanggar Rasul, cuma itu aja yang dia mau. Tapi pasti kurang puas kan? Saya kasih dalil, ibu-ibu. Begini, ini kalau nggak percaya, silakan lakukan penelitian. Ini saya penelitian. Itu yang namanya setan, suka kepada yang kotor-kotor dan menyuruh kita kepada yang kotor.
termasuk merusak ayat-ayat Allah di tempat yang kotor dengan cara yang kotor. Misalnya, banyak orang yang kelihatannya ustadz kiai yang bisa menyembuhkan orang jarak jauh lewat TV gitu. Banyak. Karena saya mengerti dunia ini, saya mengerti ilmunya ini, saya cuma bisa bilang sama dia yang bisa nyembuhin orang jarak jauh, kasihan deh lo, kelihatannya lo hebat tapi lo menderita sebetulnya. Kenapa? Jinnya, khadamnya yang mengabdi sama dia, yang bisa menyembuhkan dia jarak jauh itu punya syarat buat dia. Dan syarat paling ringan itu biasanya minum darah mens. Dan akan tambah ilmunya kalau sudah bisa menulis lafzul jalalah Allah pakai darah mens atau darah nifas. Menulis nama Allah pakai darah nifas. Artinya nggak usah dicoba. Nggak usah masuk ke dunia itu kalau belum kuat betul iman dan ilmunya. Banyak bohong. Jadi ketika saya protes soal Lady Gaga, umat nggak paham. Dia datang ke Indonesia bukan untuk konser, tapi untuk ritual Kabbala. Bagi dia, sebelum konser sebagai pengabdi setan itu mandi di bathtub pakai darah itu sebuah ritual harus. Dan itu sudah ada hotel yang secara langsung melihat mendeteksi itu. Ini kekuatan jahat di muka bumi. Karenanya, kalau kamu umat Muhammad, banyak zikir pagi dan sore seperti Nabi Muhammad. Minimal jangan lupa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Baca, tiup, usapkan di wajah, kepala dan sekujur tubuhmu. Banyak kekuatan yang kamu tidak pernah bisa lihat karena kamu terlalu rasional dan kamu terlalu materialistik. Berzikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan itu tidak bisa tembus. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, misalnya ada orang kesurupan. Kamu mau kesurupan enggak sekarang? Enggak. Benar. Ini saya mau masukin kamu nih sekarang. Kalau orang itu ada zikrullah, ada ayat di Allah di dalam dirinya, itu jin yang merasuk ke dalam tubuh orang itu nggak bisa melihat dia. Ada semacam hijab, ada tabir ayat Allah di dalam dunia gaib seperti itu. Tapi kalau kamu tiba-tiba dapat teman bilang, tadi cermin banget gitu ya, acaranya kayak siapa misalnya, kayak acara di TV gitu ya, tadi saya lihat besar sekali. Itu makhluk menyeramkan. Berarti dia lagi takut. Karena yang namanya jin itu, kata Rasulullah SAW, nih ya, kalau kamu berani dan kamu yakin kepada Allah dan kamu berzikir, itu dia tiba-tiba kecil seperti lalat, bahkan seperti nyamuk. Tapi kalau kamu takut, walaupun lagi baca surat jin, ini kejadian sama teman saya. Dia berguru sama gurunya dan pengen melihat jin. Dia baca, tapi waktu membaca surat jin sambil takut. Yang muncul tangan berbulu gede di depan matanya. Tet, itu kabur pingsan dia. Tapi justru kalau kita tidak takut kepada Allah, makanya kalau saya bilang senjata musuhmu tidak akan pernah bisa membunuhmu. Pedang dan pisau musuhmu yang terhunus tidak akan pernah bisa melukaimu tanpa izin Allah. Ad-darun nafi, hanya Allah yang bisa mendatangkan bahaya, hanya Allah pula yang bisa mendatangkan manfaat. Itu langsung menciut seperti laler, tapi kalau kamu takut, tiba-tiba dia gede seperti gunung di hadapan kamu. Itu makhluk jin. Makanya kalau disuruh berzikir, itu begitu banyak manfaatnya, karena itulah yang membuat kamu bisa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat rumah Rasulullah secara detail lagi, kita kembali. Rasam tawdihi li baiti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini rumahnya Khadijah. Ya, pada awalnya. Ini ruang tamu 4x5. Ini musolanya Nabi yang kecil. Ini kamar Nabi 4x6. Di sini kamar tempat lahirnya Fatimah. Di sini berdagangnya Khadijah di depan rumah. Ini petanya. Lihat di Madinah. Ini Masjid Nabawi. Ini petanya rumah Rasulullah SAW.
Saya tadi berbicara tentang suffah, sebuah pelataran tinggi untuk para sahabat yang tidak punya rumah, untuk para sahabat yang betul-betul meninggalkan dunia dekat Rasulullah. Tempatnya di sini. Ini di pelataran belakang kuburan Nabi, kalau sekarang sebelah kanan. Di sini. Ini wilayah Raudhah. Apa itu Raudhah? Masjid itu begini. Anda jangan memahami masjid itu adalah sebuah bangunan yang ada karpetnya, yang ada mihrabnya, yang ada mimbarnya. Enggak, karena awalnya Masjid Nabi SAW hanya sebuah teritorial tempat sujud untuk dilakukan sholat berjamaah, cuma tiang-tiang saja pada saat itu. Siapa yang hafal? Apa doa masuk masjid? Allahumma gfir li dunubi waftah li abwaba rahmatik. Oh, jadi masjid itu tempat terampunkannya dosa-dosa dan tempat tercurahkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu ya. Apa doa keluar masjid? Allahumma inni as'aluka min. Oh, jadi kalau orang keluar dari masjid itu akan mendapatkan banyak keutamaan dan kemuliaan dalam hidup. Iya, contohnya mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjid ilal masjid. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dengan hebat di malam hari dari masjid ke, bukan dari hotel ke, bukan dari ballroom ke. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang hebat, peradaban ini bisa bangkit dari mana ke mana? Jangan pilih presiden bukan dari masjid. Jangan, kalau nggak ingin Indonesia ini hancur. Saya nggak tahu kampanyein siapa karena saya nggak punya jagoan. Tapi saya mau bilang jangan pilih presiden yang bukan dari. Lu salah cari gubernur yang bukan dari masjid. Tanggung sendiri akibatnya. Nggak apa-apa, karena kan lagi pelajaran cinta Rasul. Saya harus bawa umat kepada, ya Rasulullah, bawa di luar ini lu ambil keputusan, itu urusan lu sama Allah. Tapi tugas saya sekarang nggak boleh kaku lidah saya untuk mengatakan. Sebab tanggung jawab saya ke Allah agak berat. Jangan pilih pemimpin yang bukan dari masjid, karena kemuliaan itu dari mana? Makanya doa kalian keluar masjid adalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, ku bermohon kepadamu agar kau berikan kepada keutamaan. Makanya kalau punya laki di rumah, sholat subuh masih di rumah, suruh ke masjid. Rezekinya kan banyak di rumah. Kalau ada anak-anak kita yang laki-laki gak ke masjid, suruh dia ke masjid. Suruh ke masjid ibu-ibu, siram aja gak apa-apa. Kalau suami percikan gitu. Tapi ngomong dulu sebelumnya. Takutnya dia khilaf pelepok gitu kan, repot. Bilang dulu, Mas, nanti malam saya bangunin sholat subuh jamaah ya. Tapi kalau kayaknya kamu kecapean deh, maaf aku percikan air ya. Itu sunnah Rasulullah SAW. Rasul melakukan itu pada istrinya. Kalau di Jakarta, istri yang lebih baik, sehingga bangunin suaminya. Begitu ya. Baik. Ini ada Raudhah. Seluruh bagian masjid itu hebat, tetapi ada satu sudut masjid di mana Rasulullah SAW sering beriktikaf di situ, itu namanya Raudhah, dan disitulah banyak turunnya rahmat. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau masuk, Allahumma gfir li dunubi waftah li abwaaba rahmatik. Pintu-pintu rahmat Allah di dalam Masjid Nabawi itu tempatnya di Raudhah. Banyak sekali keistimewaan. Kemudian lihat, saya mulai dari sini. Ini pintu rahmah, ini rumahnya Sofiyah, istri Nabi SAW. Ini Hujrah Ramlah binti Abi Sufyan. Ini istri Rasul yang bernama Ramlah. Di sini kamarnya Juwairiyah. Ya, kemudian di sini pintu Utsman, ini rumahnya Fatimah. Ini kamarnya Zainab binti Huzaimah Al-Hilaliyah. Di sini kamarnya Zainab binti Jahash. Di sini kamarnya Zainab binti Huzaimah Ummul Masakin. Di sini kamarnya Khutah Ali, ruangan Ali yang khusus. Kemudian di sini kamarnya Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Ini kamarnya Hafsah binti Umar bin Siddiq, Umar bin Khattab maksud saya. Kemudian ini kamarnya Saudah. Jadi istri-istri Nabi rumahnya semua melekat di masjid. Nah, ini rupanya Ja'far, paman Nabi. Ini rumahnya Al-Abbas. Maksud saya Ja'far ini sepupu Nabi. Kemudian ini Al-Abbas, rumah pamannya Nabi SAW. Ini rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini peta rumah Nabi dan
para istri sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah timur Masjid Nabawi kita dapat melihat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sederhana tanpa hiasan perabot dan hanya dialasi tikar usang. Bangunan rumah Rasulullah SAW dibangun dari tanah lumpur dan batu yang ditumpuk serta beratapkan daun kurma, di mana atapnya dapat dicapai dengan tangan. Jadi plafonnya itu kira-kira gitu bisa dicapai dengan tangan. Ya ini udah hebat lah begitu. Dari situlah Rasulullah membangun peradaban. Jamaah rahimakumullah, saya sudah berikan fotokopiannya. Silakan dibaca lebih lanjut. Saya ingin beri kesempatan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Panitia dia siapkan satu mic buat yang laki-laki dan satu mic buat perempuan. Satu. Ayo, dua dulu. Dua dari bapak, dua dari ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Satu lagi mic buat yang perempuan. Tadi dijelaskan tentang kuatnya iman para sahabat itu karena ditempa 13 tahun mengenai la ilaha illallah. Betul sekali. Sehingga di Madinah udah mulai bisa dikembangkan lebih cepat. Iya. Nah, kalau konteks kekinian yang ada kita zaman sekarang, kira-kira materi kajian apa yang terkait seperti itu, yang menempa keyakinan seperti itu? Apakah maksudnya kajian tafsir Quran, hadis atau apa? Oh gitu ya. Saya langsung jawab saja. Kajian yang paling dibutuhkan untuk sekarang, tentu kalau kita berikan ikut kurikulum, itu adalah tauhidullah. Mulai dari keluarga. Jadi bapak dan ibu harus sering-sering, misalnya nih anaknya sakit. Aduh, anakku sayang sakit, misalnya gitu ya. Sabar ya nak ya, jangan cuma sabar. Nak, sakit ini dari Allah. Dan nanti yang bisa menyembuhkan kamu juga Allah. Nah, hidup kita kan untuk beribadah kepada Allah dan selalu kembali kepada Allah. Kalau kamu bersabar, ini jadi ibadah kamu nih nak waktu kamu sakit. Gitu. Ya. Misalnya ada di antara kita yang sakit, kemudian malu diketahui oleh orang yang lain, ngapain malu? Jadi ada seorang bapak, kemudian kena stroke, kemudian malu. Salah. Mestinya biar aja orang tahu supaya kita didoakan kan? Karena cuma Allah yang bisa menyembuhkan kita. Dan justru setelah didoakan, orang itu akan kemudian mendapatkan kemudahan. Jadi pertama kali memang kalau untuk sekarang nih, hal-hal yang paling sederhana, kepada kita dan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita selalu ingatkan kembali kepada Allah. Nah, tentu kalau dari sisi akademiknya tauhid. Tauhid, tidak boleh tidak ada tauhid. Cuma tauhid yang perlu diajarkan sekarang ini adalah yang bersifat aplikatif. Bukan tauhid sebatas akademik yang ujungnya nanti mengkafirkan dan membedakan orang lain. Ini yang perlu dihindari karena kelihatannya pelajaran tauhid dari beberapa kelompok itu bagus, tapi metodologinya yang kadang-kadang karena disampaikan oleh orang yang keras hatinya kemudian sering mencerca orang lain. Jadi dibutuhkan memang guru yang tangguh, yang handal untuk mengajarkan tauhid ini. Dan tentu materi tauhid itu dari Al-Quran dan dari hadis. Justru hindari dulu dari aliran-aliran, dari tarekat-tarekat yang atas nama tauhid malah jadi menyimpang. Jauhi dulu itu. Ya, misalnya begini. Lihat, kurikulum membangun keluarga yang benar seperti apa. Secara biasa ambil kurikulum Luqman. Jadi saya sedang menyusun itu semua dan insya Allah nanti saya akan bikin pelatihan khusus untuk remaja. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi buka surat Luqman dari ayat 12 sampai 17 untuk membangun tauhid anak-anak di rumah dan generasi di rumah semua, tapi mulai dari orang tua dulu ayat 12 sampai ayat 19 maksud saya di surat 31 di surat Luqman. Itu isinya saya kasih secara umum ya, bentukannya luar biasa karena ini kurikulum Allah. Kurikulum tauhid dari Allah itu sangat saya lihat holistik dan integrated. Satu, la tusyrik billah. Kepada anak justru diajarin yang pertama kali jangan syirik. Kok jangan syirik sih Ustadz? Anak kita kan belum kenal Allah.
sebetulnya setiap bayi terlahir itu dalam keadaan fitrah, mereka senang mentauhidkan Allah. Fa'abawahu, orang tuanya lah yang merusak agama tauhid anaknya itu, yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Karenanya kalau nasihat Luqman di dalam Al-Quran, dan itu tentu dari Allah Subhanahu wa taala, pendidikan tauhid pertama kepada anak-anak itu adalah strateginya la tusyrik billah, dengan bahasa negasi, bukan bahasa afirmatif. Jangan syirik. Lalu dijelaskan kenapa jangan syirik? Inna syirka la zulmun azim, karena kemusyrikan itu secara rasional adalah bentuk kezaliman yang paling nyata. Yang kedua, yang diajarkan kepada anak adalah wa wassaynal insana biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini kurikulum. Ya, jadi kalau Pito anaknya sudah mulai tumbuh, kurikulumnya ikuti ini. Langkah-langkahnya, 1, jangan syirik. 2, berbakti kepada kedua orang tua. Tapi jelaskan kepada anak secara rasio. Kenapa saya harus menghormati orang tua? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain. Nanti baca sendiri ayat itu. Yang ketiga, setelah 1 apa tadi? Jangan. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, baru kemudian diajarkan kepada anak itu muraqabatullah. Perasaan diawasi oleh Allah, melekat kepada Allah. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fis sama aw fil ard ya'ti bihallah. Yang harus ditanamkan sama anak-anak ini, saya kira seringkali ada liko-liko, ada pertemuan-pertemuan kurikulum tauhidnya itu mandek, nggak sampai sini. Nggak sampai sini, ini penting. Ini ilmiah. Wahai Ananda, kalau satu hari kamu berbuat baik dan kebaikan kamu tuh sebesar atom yang nggak kelihatan, atom itu berada di dalam batu yang kamu nggak bisa melihatnya, atau atom itu melayang-layang di antara langit, atau atom itu berada di dalam perut bumi, percayalah, ya'ti bihallah, anakku, Allah pasti akan memberikan balasannya sama kamu. Ini muraqabatullah yang ketiga, pendidikan itu. Kalau ingin menanamkan tauhid secara holistik dan integrated. Dan yang keempat, baru wa aqimis shalah. Baru perintah salat. Memang salatnya orang yang tidak muraqabah, yang tidak birrul walidain, yang tidak mentauhidkan Allah, kacau salatnya. Kacau salatnya. Saya punya teman dulu nggak pernah bisa tinggalin salat tahajud. Kenapa? Kalau ninggalin salat tahajud, ilmunya nggak ampuh lagi. Kacau kan salatnya? Di kita juga begitu, sholat 5 waktunya luar biasa, jenggotnya panjang, tapi korupsi jalan terus. Kenapa? Kenapa kayak begini? Luar biasanya. Jidatnya hitam, tahajudnya hebat, tapi bla 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 bla. Itu terjadi sama kita juga lah, nggak usah nyalain orang lain ya. Itu biasanya kenapa pendidikan kok kayak begitu sholatnya? Itu tadi, masih syirik kepada Allah, masih menuhankan uang, materi, dan kekuasaan, menuhankan kecantikan dan jabatan, itu masih. Yang kedua, tidak baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, tidak muraqabatullah, tidak punya perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat berdiri, anak harus diajari amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik, menjauhi dari yang buruk. Karena Rasul nggak pernah mengajarkan tauhid, tapi anak pengecut, nggak bisa. Ustadz, ulama, kiai yang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar nggak bisa diajak untuk membangkitkan Islam, nggak bisa. Dia hanya untuk dirinya sendiri. Apalagi ustadz, ulama, kiai pengecut, wah ambil jalan aman biasanya, nggak berani ambil resiko. Dan ayat di mulut orang begini kepelintir-pelintir, nggak bisa lurus ayat itu. Jadi anak sejak kecil harus diajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf kurang resiko, nahi mungkar yang ada resiko. Misalnya mudah-mudahan kita bisa sholat bareng ya, itu nggak resiko. Tapi kalau bilang jangan nyolong ya, baru ada resiko. Kalau nahi mungkar itu ada resiko. Setelah diajarkan nahi mungkar, anak-anak harus diinstal program yang namanya wasbir, inna dzalika min azmil umur. Anakku, setelah kamu belajar beramar ma'ruf nahi mungkar, harus punya kesabaran kepada Allah. Karena sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sebuah pertarungan dalam hidup, kamu bisa menang kalau kamu sabar. Baru kemudian etika diajarkan di situ. Apa etikanya?
Di dalam surat itu 3 secara umum, jadi nggak perlu capek-capek belajar etiket ke Paris. Karena di Paris negara paling jorok juga, ngapain juga lo belajar etiket dari sono? Ya, biasanya kalau kita makan garpu kiri atau kanan? Kiri. Pisau kiri atau kanan? Terus kalau kita makan steak, kita makan pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan? Dari mana itu ilmunya? Di Jakarta ini banyak orang-orang miskin bikin pesta nggak pakai kursi, merasa keren dengan standing party, padahal tidak nyunah kan? Mestinya kalau makan minum itu harus nggak tahu ilmu siapa yang dicontoh itu. Enggak, etika di dalam surat Luqman itu digambarkan 3 kata kuncinya: wajah, cara berlangkah, dan pola komunikasi. Nanti baca di ayat itu. Baru tauhidnya komplit. Setelah begitu ketika Rasulullah ke Madinah, bukan cuma tauhid la ilaha illallah tapi perilaku tidak ada, kinerja nggak bagus. Maka saya setuju. Memang Jokowi sekarang paling populer, tapi alhamdulillah ada Ibu Rismawati di Surabaya, ibu berjilbab yang dandanan yang gak neko-neko, tetapi kinerjanya adalah wali kota dengan kinerja terbaik sedunia. Alhamdulillah, itu ada di Jawa Timur. Saya gak kenal dia gak kenal saya, tapi saya harus menceritakan kebaikannya. Dan dia gak perlu main underbow, bermain-main di media, enggak. Betul-betul dia kerja. Ibu ini, ibu wali kota yang berjilbab dan dandan yang gak neko-neko itu, saya perlu garis bawah yang di bawah. Dia bekerja untuk rakyat dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam, sehingga dia mendapatkan predikat wali kota dengan kinerja terbaik sedunia. UI kemarin lakukan penelitian itu. Setelah lakukan penelitian itu, kebakar visipnya. Nggak usah ditanya kenapa, itu bukan urusan gue. Gara-gara ada yang mengatakan bahwa satu-satunya wali kota yang bisa menyaingi popularitasnya Jokowi adalah Ibu Risma. Nggak lama setelah itu kebakaran visip, banyak datanya hilang. Ya mungkin koslet aja, kebetulan. Udah ya, itu yang disebut tauhid. Jadi jangan kalau sampai tauhid uluhiyah, rububiyah, semua sifat, ini cuma di alam otak kiri belakang, ini bahaya, bisa kacau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya rileks nih, kayaknya agak kenceng ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baik, itu bukan sholawat ya, itu cuma nasyid senandung biasa. Setiap orang bisa ngarang begitu ya. Bukan itu yang bisa mendatangkan syafaat, bukan yang begitu, itu nyanyi namanya. Oke, ini sekedar membawa kepada pemahaman yang sungguhnya. Jadi sholawat yang mendatangkan syafaat itu adalah yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustadz, kalau di luar sholat boleh nggak saya tambah dengan Sayyidina? Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ustaz, boleh nggak kalau saya memuji Rasulullah dengan bahasa seperti ini? Allahumma salli ala habibika wa syafi'ika wa nabiyyika maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Boleh puja-pujaan dan puji-pujian seperti itu, enggak apa-apa. Baik, ada pertanyaan satu lagi. Wisnu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi dari penjelasan yang pertama Ustadz, bagaimana kita melihat pola hidup Rasulullah, dilihat dari rumahnya yang begitu sangat-sangat sederhana. Nah, yang saya mau tanyakan, kita tahu Rasulullah hidupnya sangat luas, kaya dan luar biasa, tapi sikapnya sangat sederhana. Cuman saya waktu itu pernah diberitahu ya, waktu itu mungkin dengar tausiah juga, seorang muslim itu, kebanyakan umat Islam itu dinilai miskin, bodoh, teroris gitu ya. Nah, itu pandangan-pandangan dari non-muslim. Terus makanya kita harus menunjukkan kalau misal umat Islam itu adalah umat yang sangat kaya, umat yang sangat pintar dan luar biasa. Nah, salah satu ditunjukkannya dengan mungkin seperti kita menunjukkan ya mungkin jatuhnya harta lagi Ustaz. Kayak misalnya rumah kita bagus, tapi kita tetap adalah seorang manusia, seorang muslim yang patuh dan taat insya Allah kepada Allah. Tapi ditunjukkan mungkin dengan harta kita punya mobil yang bagus, kita hartanya juga ya mungkin bisa dilihat memang dia orang kaya, tapi dia tetap taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya bagaimana sikap ini Ustaz? Rasulullah menunjukkan Rasulullah adalah orang yang sangat kaya, tapi beliau sikapnya sangat-sangat sederhana. Nah, apakah ini maksudnya ketika non-muslim menilai gitu, dari pandangan mereka non-muslim ini punya pandangan? Baik, saya paham. Iya Ustaz. Terima kasih. Pada akhirnya gini, kalau ada orang non-muslim melihat, ya, non-muslim melihat, misalnya ada gubernur kaya raya mimpin Jakarta, ada gubernur sederhana mimpin Surabaya, ya, rakyatnya kemudian sejahtera, kota dibangun dengan baik. Kita bicara yang real saja ya, nggak usah di alam mimpi. Kira-kira Anda lebih respect yang mana? Percayalah, selama pemimpin-pemimpinnya berorientasi kaya, akan banyak yang kelaparan. Akan banyak yang kelaparan. Jadi jangan terlalu terobsesi dengan teori-teori yang hanya sebatas teori. Ya. Yang kedua, memang orang kafir biarlah dengan semua penilaian orang kafir. Umar bin Khattab satu hari datang ke Mesir. Melihat penampilan Amr bin As yang parlente di Mesir. Umar seorang khalifah pemerintahan pusat datang dengan kendaraan yang sangat sederhana, ya, dengan pakaian yang sederhana, dengan kehidupan yang sangat sederhana. Melihat Amr bin As dengan kendaraan yang mewah, baju yang mewah, penampilan yang mewah, pengawal yang mewah, dan istana yang lumayan bagus. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegur Amr bin As? Kenapa penampilan kamu sekarang kok kayak jahiliyah begini? Gitu. Amr bin As kemudian berargumen seperti itu. Ya Amirul Mukminin, ini Mesir, Bung. Gitu. Orang di sini nih nggak menghargai kita sebagai khalifah kalau kita tidak berpenampilan seperti ini, gitu. Misalnya Teguh Wisnu datang ke acara Miswoodnya siapa gitu ya. Kalau penampilannya tuxedonya itu enggak mahal, kira-kira menurut mereka enggak dihormati kan? Umar bin Khattab justru enggak begitu. Kenapa penampilanmu kayak jahiliyah begini? Ya habis gimana sih? Sekarang kan zamannya memang begini dan ini di Mesir, Bung, gitu. Apa kata Umar bin Khattab? Begini. Selama kamu minta dihargai karena predikat-predikat materimu ini, selama itu kamu akan capek. Setelah ini kamu akan berganti kendaraan, akan berganti pakaian, akan berganti aksesoris. Dan kamu hanya dihargai selama materi itu melekat pada kamu. Nanti setelah materi itu tidak melekat pada kamu, dan ketahuilah materi enggak selamanya melekat pada kamu, setelah itu kamu akan dihinakan lagi. Itu bahasa kemanusiaannya. Bahasa kemanusiaannya. Sehingga pemimpin sekalipun komunis seperti Hugo Chavez
lebih miskin daripada Ahmadinejad. Jadi Ahmadinejad itu sebetulnya kaya, cuma ya fotonya aja untuk pencitraan. Yang lebih miskin beneran itu pemimpin komunis itu. Hugo Chavez itu miskin beneran itu. Pemimpin komunis itu. Belusukan memang kerjaannya dia itu. Dan sama rakyat bawah memang komunis itu. Tetap dipercaya oleh rakyatnya. Sebab kalau pemimpin sudah berpenampilan seperti itu, berbahaya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh kaya. Boleh. Abdurrahman bin Auf kaya, tapi jangan salah faham apa yang disebut dengan kaya. Tapi bahasanya Wisnu tadi bagus, hidup sederhana. Jadi silakan nanti kalau datang ke pengajian jangan malu bawa alfatnya, bawa semua, bawa baby bands-nya. Maksudnya islamin itu buat ke pengajian gitu. Jangan kayak anaknya teman gue jemput guru ngaji pakai alfat, marah anak-anaknya. Kenapa sih mama jemput dia pakai mobil bagus kita? Gitu. Saya bilang sama guru ngajinya, jangan pernah datang ke rumah itu lagi, pulang, boikot dia. Baik, jadi boleh hidup kaya, tapi apa yang disebut dengan kaya mesti kita dudukan dengan jelas. Ya, Abdurrahman bin Auf pulang dari Syam, ratusan untanya dengan barang dagangan yang mewah-mewah dari Syam. Aisyah radhiyallahu anha melihat dari rumahnya Rasulullah, itu kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf baru pulang. Rasulullah itu kalau diperlihatkan soal harta itu nggak nengok, itu masalahnya. Ya Rasulullah, si Anu sekarang pakaiannya bagus karena dia menjadi pejabat top. Oh, semoga Allah lindungi, semoga Allah jaga dia. Enggak nengok itu. Ya Rasulullah, sekarang dia itu menjadi pejabat, dia itu posisinya begini. Ya semoga Allah jaga dia. Karena Rasulullah enggak pernah menjadikan dunia sebagai standar kehormatan dan kemuliaan. Tapi kalau diceritakan, ya Rasulullah, si fulan yang selebritis itu dia sangat bertakwa kepada Allah. Gimana ceritanya? Gimana? Kalau diceritakan soal ketakwaan, Rasulullah itu antusias sekali. Sebab fabidzalika falyafrahu, kita nih nggak pinter bagaimana bergembira, enggak. Cara kita bergembira itu umumnya kayak hewan gitu loh. Lihat hewan, motivasi hewan bergerak, motivasi hewan marah tergantung materi dan syahwat yang ada di depan matanya, begitu kan? Itu kuda, lu pecut juga susah, tapi gantungin tuh padi di depan sama dedek, dia lari itu. Tinggal kasih kacamata kuda, gantungin aja di itu. Walaupun dia nggak bisa makan tuh kuda dikejar terus tuh dedek sama dia. Rasulullah nggak begitu. Tapi Rasulullah bilang sama Aisyah, ya Aisyah, dia salah satu dari 10 orang yang dicatat masuk surga oleh Allah karena kedermawanannya. Namanya perempuan nggak kuat dapat informasi bagus, gatel aja bawaannya pengen gosip gitu kan. Keluarlah, datangi Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum Abdurrahman. Baru pulang dagangnya, iya. Gimana? Bagus, alhamdulillah. Ini barangnya banyak, ya alhamdulillah dengan izin Allah. Kata Rasulullah, aku dapat informasi bagus. Kamu katanya salah satu orang kaya yang ditakdirkan salah satu calon penghuni surga. Menangis Abdurrahman bin Auf. Menangis Abdurrahman bin Auf. Menangis Abdurrahman bin Auf. Dan semua ini menjadi tak berguna baginya. Dia sampaikan kepada Aisyah, seluruh ontaku yang ratusan itu, kafilah dagang, berikut semua barang dagangan yang ada di atasnya, serahkan kepada Rasulullah dan untuk agama ini. Karena itu tidak akan pernah senilai satu tetes air lautan pun di hadapan Allah. Ketika surga sudah di hadapanku, dia tinggalin itu semua. So, betul, hidup sederhana. Abdurrahman bin Auf dibilang kaya oleh sahabatnya nggak sama dengan persepsi elu. Kayaknya Abdurrahman bin Auf itu bukan untuk kepentingan dirinya. Dia distribusikan keadilan dan dia bersedekah sebanyak-banyaknya untuk dia sendiri. Siapa yang pernah lihat istananya Abdurrahman bin Auf? Ada peninggalannya? Enggak ada ceritanya dia punya istana. Ada pernah dengar istana Khalifah Al-Arba'ah seperti peninggalan Turki Ottoman kalau kita jalan ke Istanbul?
Ada itu istana peninggalan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada? Tidak ada, dan tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan Umar bin Abdul Aziz yang rakyatnya tidak ada satupun yang berhak menerima zakat, apakah punya istana? Tidak. Oh, rupanya kesederhanaan itulah yang menjadi titik kekuatan sebuah kebangkitan. Jamaah rahimakumullah. Jadi kata kunci kaya itu sebetulnya jangan banyak mauan, jangan kepengenan. Allah Maha Kaya, apa Asmaul Husnanya? Al-Ghaniyu. Oke, ada seorang dokter buka klinik baru, di ruang tunggunya ditulis Asmaul Husna Al-Ghaniyu. Sampai 3 bulan rugi terus itu kliniknya. Kebetulan teman bini gue, tolong dong mbak tanyain sama suami lo kan ustadz tuh, gue udah pasang di Al-Ghaniyu tapi kok nggak ada pasien ya. Bilang sama dia, Al-Ghaniyu artinya yang maha tidak membutuhkan. Jadi wajar kalau kagak ada pasien. Oh, berarti ilmu Asmaul Husnanya ngawur nih selama ini yang dia pelajari. Dia nggak kenal Allah yang benar itu seperti apa. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan makhluknya yang mati, termasuk manusia yang hidup, nggak butuh. Jadi kalau ada Al-Ghaniyu nanti di ruang tunggumu, selamat kamu. Karena itu artinya kamu hanya butuh sama Allah, nggak butuh sama makhluk. Jelas? Jadi nggak perlu doa ya Allah turunkan penyakit buat orang satu kampung ini agar semuanya. Itu sebuah kekeliruan saya kira. Baik, terima kasih dan mari sama-sama kita berdoa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana. Faghfir lana. Faghfir lana. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, maafkan khilaf dan salah kami, ampunkan pula kekeliruan-kekeliruan kami. Ya Allah, jadikanlah kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ittiba kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairu khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.